kemungkinan yang namanya di atas nomor 1 itu adalah anak-anak siswa yang pernah tidak naik kelas sekali atau 2 kali, betul nggak? Karena dia pasti lebih tua. Dia pasti lebih tua. Bukan nilai. Perjuangan anak-anak kita 9 bulan, 11 bulan jadi sia-sia. Hari ini mereka drop semua. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZI TV. Kali ini kita akan membahas masalah dunia pendidikan di Indonesia, terutama DKI Jakarta, yang memang sangat ramai dan para ibu-ibu gemas dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan maupun Kepala Dinas DKI Jakarta yang tidak menyertakan keinginan para ibu-ibu kepada peraturan yang lalu-lalu. Kali ini mengenai usia menjadi kontroversi. Saat ini saya berjumpa dengan Bapak Basri Baco, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Siap. Oke, langsung aja Bang Basri Baco. Jadi dunia pendidikan DKI Jakarta dan Indonesia memang sekarang lagi panas, terutama terhadap anak-anak SD, SMP, SMA yang ingin masuk ke sekolah yang dituju. Namun peraturan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim nomor 44 tahun 2019 yang sudah ditandatangani menjadi sangat kontroversi. Ya. Gimana Pak menurut Bang Basri Baco nih? Jadi begini, DKI Jakarta pada tahun 2019 kemarin, PPDB-nya itu termasuk yang diacungi 2 jempol oleh banyak orang. Oke, siap. Ya, karena dipersiapkan dengan bagus dan tidak menimbulkan banyak polemik. Itu 2006. Hari ini kita temui situasi yang jauh berbeda, ya. Di kepala dinas yang baru ini, di PPDB 2020 ini ada kesalahan fatal yang saya melihatnya terkait dengan PPDB. Rujukan kita adalah Permendik 44, ya. Dalam pasal 2 disampaikan kalau nggak salah itu, Iya, siap. bahwa PPDB dilakukan berdasarkan non-diskriminatif. Oke. Tidak boleh diskriminatif. Yang kedua itu objektif. Yang ketiga adalah transparan. Yang keempat akuntabel. Dan yang kelima adalah berkeadilan. Oke. Ini pasal 2. Pasal 2. Kalau juknis provinsi terkait PPDB bertentangan dengan ini, maka juknis itu menurut saya cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Nah, itu dulu. Oke. Ya kan? Nah, yang jadi polemik sekarang adalah ketika Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan faktor umur sebagai penentu. Ini kesalahannya. Saya bukan orang hukum, tapi saya coba membaca pasal demi pasal, lembar demi lembar Permendik 44 tersebut. Ada 3 poin sebenarnya yang utama, ya. Yang pertama adalah zonasi. Nah, zonasi ini ya dari zaman kita sekolah sudah ada. Ya. Bahasanya atau namanya dulu adalah rayon. Ini untuk mempermudah peserta didik untuk memilih sekolah. Supaya jarak juga antar peserta didik ke sekolah tidak jauh. Jangan ada yang rumahnya timur, sekolahnya di barat. Rumahnya di selatan, sekolahnya di utara. Satu, karena apa? Bahaya anak-anak. Transportasinya mahal, keselamatan anak-anak, dan waktu serta kemacetan. Itu ya. Itu zonasi. Yang kedua, di dalam Permendikbud juga itu, yang saya lihat ada variabel berikutnya, yaitu jarak. Zonasi jarak. Kalau zonasinya sudah sama, jaraknya juga sama, maka ada variabel ketiga, yaitu umur. Usianya. Oke, ya. Contoh, ada anak tinggal dalam satu apartemen. Berarti kan jaraknya sama. Maka di situ baru diberlakukan umur. Fakta yang terjadi hari ini, dari zonasi lompat langsung ke umur.
jaraknya tidak dipertimbangkan. Jadi faktor penentu anak itu bisa masuk ke sekolah negeri atau tidak, atau ke sekolah harapan dia atau tidak, bukan lagi zonasi, bukan lagi jarak, tapi umur. Ini yang salah. Umur itu given, Pak. Kita tidak bisa percepat, kita tidak bisa perlambat. Betul. Itu hanya pemberian Tuhan. Jadi ironi sekali dan menyedihkan kalau umur kita perlombakan. Iya. Dari sisi psikologis, bagaimana dengan anak-anak yang sudah SD 6 tahun belajar, Iya, SMP 3 tahun belajar, SMA 3 tahun belajar, mengejar prestasi, nilai dan lain-lain, supaya bisa masuk ke sekolah harapan dia. Sekolah yang diidam-idamkan. Tiba-tiba oleh Dinas DKI dirubah menjadi umur. Nah, di mana keadilan? Menurut saya ini sangat tidak adil. Ini mencederai keadilan serta rasa nurani dari adik-adik, anak-anak kita dan orang tua. Kalau di situs web si Kadis bilang tentang pemerataan kemiskinan, gimana menurut Pak? Nah, menurut saya itu bohong. Oke. Itu bohong. Kalau dibilang PPDB kali ini untuk pemerataan kemiskinan atau untuk membela orang miskin, menurut saya bohong. Bohong. Dibohong. Itu bohong. Di mana dia bisa membuktikan itu? Contoh sekarang, dia pakai umur. Maka umur yang paling tua itu yang akan dapat prioritas pertama. Apakah otomatis orang yang lebih tua itu pasti lebih miskin? Kan tidak juga. Iya, Parameternya apa? Tidak ada. Kalau dia bilang bahwa untuk yang menentukan siswa itu masuk adalah yang paling miskin, setelah disurvei atau dilihat atau parameternya, itu baru pro orang miskin. Atau untuk pemerataan atau orang Jadi miskin. kalau ini bohong dia ya? Bohong. Karena Kalau tidak menurut ada saya itu parameter bohong. ya? Karena faktanya tidak begitu. Faktanya yang dia utamakan adalah umur. Yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu apa pertimbangannya. Jadi Pak Anies bisa dibilang terbuai dengan omongannya Pak Risdianya nih. Menurut saya Pak Gubernur terbuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadis. Karena ada katanya bilang begini, prinsipnya Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin keseimbangan antara variabel prestasi dengan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri. Kata Nahdiana begitu. Nah, kalau itu begini. Satu itu. Kalau itu, maka jangan umur dong. Tingkat kemiskinan aja jadi parameter. Betul. Jangan umur. Iya. Tingkat kemiskinan. Hari ini kan kita punya jalur afirmasi. Ya kan? Jalur afirmasi itu dikhususkan untuk saudara-saudara kita KJP. yang anaknya KJP. Kenapa bisa dapat KJP? Karena dia miskin. Dia tidak mampu, dapatlah dia KJP. Ada kanalnya di situ kalau bicara kemiskinan. Tetapi saya juga dapat komplain banyak dari teman-teman yang anaknya KJP. Karena apa? Yang diberlakukan di sistem afirmasi tersebut umur juga ternyata. Jadi miskin bukan miskin. Jadi bohong lagi. Bohong lagi itu di situ. Ternyata di afirmasi 20% itu dikumpulkan semua anak-anak miskin dapat KJP. Terus di situ siapa yang berhak dapat duluan? Yang paling tua, bukan yang paling miskin, bukan yang paling pintar. Maka yang dikorbankan adalah anak miskin tapi pandai. Dia tidak bisa dapat sekolah. Karena apa? Umur yang dipakai. Bagaimana dengan anak miskin yang pandai? Nggak bisa, komentar semua. Mungkin pesan Pak Basri Baso untuk Gubernur Anies Baswedan di hari ulang tahun DKI Jakarta ini? Ya, untuk Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, ingin saya sampaikan, mohon Bapak mengkaji lebih dalam lagi mengenai PPDB tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Tolong kaji kembali apa yang hari ini sudah diputuskan oleh Dinas Pendidikan kita. Saya merasa keputusan itu sangat tidak adil dan sangat diskriminatif. Ini berbahaya sekali bagi dunia pendidikan DKI Jakarta. Wilayah lain tidak ada Pak Gubernur yang pakai umur untuk menentukan nasib siswa-siswa kita. Ini kemunduran besar bagi dunia pendidikan DKI Jakarta.
kalau ini diteruskan. Atas nama rakyat Jakarta yang hari ini tertindas dan dirugikan, terutama para anak didik kita yang ingin mendapatkan sekolah sesuai harapan mereka, sekali lagi demi rakyat Jakarta, Pak Gubernur, mohon sekali lagi aturan PPDB 2020 Provinsi DKI Jakarta tolong dibatalkan atau minimal direvisi supaya ada unsur keadilan dan tidak diskriminatif. Pendidikan itu identik dengan kecerdasan, bukan umur, bukan usia yang menjadi patokan mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan para anak-anak kita. Demikian, saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.